Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbicara tentang apa itu komitmen mutu. Materi ini merupakan materi yang disarikan oleh Ibu Hana. Jadi kami mencoba melakukan overview seperti apa sebenarnya pembelajaran daripada komitmen mutu ini. Yang perlu kita pahami bersama bahwa komitmen mutu ini adalah berdasarkan pada peraturan LAN Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS. Pertama, ada yang namanya deskripsi singkat, kemudian hasil daripada pembelajaran, indikator hasil belajar, dan materi pokok. Paling tidak dalam komitmen mutu ini yang harus kita pahami adalah bahwa memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta pelatihan melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan konsekuensi daripada perubahan. Jadi kita akan membreakdown seperti apa sebenarnya makna daripada efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan konsekuensi daripada perubahan itu sendiri. Harapannya setelah kita mengikuti pembelajaran ini, kita bisa dan mampu melakukan aktualisasi tindakan yang menghargai arti daripada efektivitas, efisiensi, inovatif, dan kinerja yang berorientasi pada mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun indikator daripada hasil pembelajaran ini merupakan adalah menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Memberikan contoh sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan menganalisis kasus daripada nilai komitmen itu. Intinya kawan-kawan semuanya, kita harus memaknai dan menjiwai arti daripada efektivitas, efisiensi, inovasi, dan penyelenggaraan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Harapannya bahwa nanti juga adanya penerapan inovasi dan komitmen mutu dan studi kasus daripada komitmen mutu itu sendiri. Sebenarnya apa sih sebenarnya makna daripada quality itu? Quality itu merupakan hasil daripada proses setiap langkah ataupun setiap proses daripada pekerjaan yang mana memberikan suatu opportunity ataupun kesempatan untuk bagaimana? Untuk kita menghindari yang namanya error ataupun kerugian itu sendiri bagi setiap orang. Tentu harus dilakukan dengan tanggung jawab dan partisipasi aktif bagi seorang yang bekerja, apalagi ia bekerja di pegawai negeri. Maka kadangkala yang kita hadapi dalam good service quality, adanya kadang-kadang kita menghadapi bahwa ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita, ataupun bahkan sebaliknya. Kadangkala memang realitas tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka ini merupakan menjadi catatan dan menjadi tanggung jawab kita bersama agar harapan-harapan yang kita buat itu kiranya nanti sesuai dengan ekspektasi kita. Lalu bagaimana ketika kita bermain di quality in public sector? Biasanya memang di pemerintahan ini kita sepenuhnya sudah diatur oleh undang-undang, dan ini sudah menjadi tugas kita sebagai pelayanan publik untuk menjalankan visi dan misi daripada government ini ataupun pemerintahan. Maka yang perlu kita benar-benar pahami adanya
good service quality. Good service quality ini bermakna adanya harapan bahwa ekspektasi ataupun harapan itu hendaknya sesuai dengan realitas yang ada. Di dalam nilai komitmen mutu ataupun bisa dikatakan sebagai nilai-nilai dasar, yaitu ada yang namanya efektivitas layanan. Seperti apa efektivitas layanan ini? Menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Jadi ada indikator ataupun ada capaiannya. Efisiensi layanannya itu menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga ataupun energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Jadi perlu efisiensi dalam layanan. Lalu bagaimana tentang inovasi daripada layanan itu? Inovasinya adalah menunjukkan adanya kreativitas daripada aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kita perlu mengembangkan sesuatu, tentu sesuatu itu harus berdampak yang baik. Mutu layanannya menunjukkan kriteria aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat konsumer merasa puas. Maka ini menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara. Lalu bagaimana siklus tahapan berpikir kreatif itu? Yang harus kita pahami bersama adalah kadang kita harus melihat dan kita harus merenung, berimajinasi dan berpikir kembali. Lalu kita melakukan tahapan mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog dan berdiskusi. Kemudian apa? Menganalisis, membuat rancangan, sosialisasi di lingkungan yang terbatas. Lalu dengan adanya siklus tersebut, kita akan melahirkan karya-karya yang kreatif sebagai sebuah inovasi, di mana karya ini nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Kadang juga kita menjumpai adanya ketidakpuasan, keingintahuan, kejenuhan, kebutuhan, keinginan, dan lain sebagainya. Maka siklus tahapan berpikir ini akan selalu berputar dengan seiring berjalannya waktu. Paling tidak kita bisa melakukan PDCA. PDCA itu apa? Plan, do, check, dan act. Jadi kita harus punya rencana, dan rencana itu kita bisa melakukan. Lalu dengan melakukan itu kita bisa cek kembali, dan jangan lupa aksinya itu perlu kita kerjakan. Seperti ada pepatah mengatakan, kerjakan apa yang Anda tulis apa yang Anda kerjakan. Jadi ini yang menjadi barangkali pelayanan publik dalam kerangka kegiatan kegiatan aktualisasi dalam pegawai sipil, dengan harapan ia mampu memberikan nilai positif bagi kepentingan negara ini. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Kesimpulannya adalah bahwa aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim ataupun budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Jadi iklimnya itu yang mau kita bangun. Agar apa? Agar memiliki kinerja yang unggul. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan itu ataupun satisfaction. Setiap aparatur memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat. Artinya
Jika kita berbeda pendapat itu tidak ada masalah. Demi apa? Untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi. Maka setiap aparatur sipil negara itu harus punya sense of quality dan semangat belajar yang tinggi. Demikian dari saya. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya. Mari kita terus menjaga komitmen mutu, apalagi ketika kita bekerja di lingkungan institusi teknologi Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.